menghibur masyarakat dan itu bener pure kita nggak ngapa-ngapain gitu, memang menghibur gitu, masyarakat bukan menghibur satu orang, tapi beribu orang yang harus kita hibur gitu. Dan kita penyanyi dangdut itu nggak hina yang seperti orang-orang bilang selama ini kampungan atau apa, enggak seperti itu, dangdut juga udah modern kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gata. Tetap masih jadi host magang. Pokoknya hari ini kita kayaknya harus penuh dengan goyangan karena bintang tamu kita penyanyi dangdut yang lagi fenomenal. Yuhu. Sayang, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik ya Gata. Kamu Ya apa kabar, Allah, Beb? baik sayangku, cintaku. Udah lama kita nggak ketemu ya. Aku udah nggak ketemu dia bertahun-tahun nih. Iya ya. Sampai akhirnya ketemu ya. Iya. Ya Masya Allah banget dengan karirnya yang lagi fenomenal nih. Amin. Di luar sana yang lagi gosip kayaknya ya, ada gosip-gosip di luar sana ya. Kayaknya lagi viral ya di sana ya. Beb, gimana karirnya sekarang ini nih, Beb? Ya alhamdulillah masih nyanyi lancar ya, masih off air juga. Fokus lagi di Iya, nyanyi ya, Beb masih ya. fokus nyanyi, masih buat lagu juga. Ya gitulah. Alhamdulillah masih terbang sana terbang sini dari panggung Banyak ke panggung. terbang, guys. Iya. Masya Allah. Terus katanya nih udah menciptakan lagu nih, beberapa lagu nih katanya Iya, nih. bener. Wow, udah lama nggak ketemu bertahun-tahun, ternyata pas ketemu udah denger fenomenal dan sekarang tuh aku denger dia menciptakan beberapa lagu, guys. Coba bisa diceritakan nggak, Beb? Jadi aku tuh awal mula bikin lagu tuh dari pengalaman hidup aku ya. Jadi kayak kita tuh ngerasa sesuatu yang kita buat itu hobi. Aku tuh hobi nyanyi. Terus aku mempelajari hidup, oh begini, terus inspirasinya gitu, bikin lagu deh. Karena kalau aku beli lagu tuh mahal, say. Mehong memang harganya. Jadi muter otak gimana caranya buat menciptakan lagu sendiri ya, biar budgetnya minim juga ya kan. Mau diterima nggak diterima, insya Allah aku mau cerita dong sedikit di sini ya. Boleh. Kenapa aku berani membuat lagu itu? Karena aku lihat aku pernah buat 5 lagu, terus aku buat musiknya kan ke orang. Tapi aku ditipu, tahu nggak? Wow. Jadi 5 lagu itu ada 1 lagu aku yang dijual ke orang dan lagunya meledak. Dan itu dinyanyikan sama artis dangdut ternama dong. Harusnya bayar royalti ya. Iya, tapi karena aku nggak punya bukti, aku mau bilang apa ya, memang sudah ya. nasib aku. Itulah mungkin dunia entertain itu saling tipu menipu. Karena kenapa aku nggak bisa nuntut satu, handphonenya aku hilang data semua. Terus nggak ada bukti sama sekali ya. Tahu sendiri handphone aku error, jadi aku bingung mau kemana. Terus aku mau nuntutnya juga gimana, udah aku ikhlasin. Nah dari situ aku mikir, oh ternyata lagu aku dipakai booming nih. Ya. Coba deh aku coba gitu, aku yang buat menciptakan sendiri, bikin video klip sendiri. Tapi udah jadi nih, udah ada video klip yang viral. Video klip yang viral sih belum viral-viral banget. Tapi cuman udah menciptakan video klip juga ya. Udah lumayan lah, ada 1 album, hampir 8 single. Jadi 1 album, guys. 1 album 8 single. Wow. Iya. Coba gue tahu nih nada-nadanya di albumnya nih. Can I you? Iya. Wah, Masya Allah banget, Beb. Itu mau aku ciptain lagi. Terus aku buat lagu itu dari pengalaman pribadi yang pastinya juga orang-orang banyak ya menciptakan lagu itu dari pengalaman-pengalamannya. Jadi masuklah ke lagu itu dengan lagu Pangeranku. Ya kan di situ ada Saipul Jamil juga model video klipnya. Jadi abis ketemu pangeran akhirnya menciptakan lagu Pangeran ya. Bertemu pangeran dan akhirnya menciptakan lagu bertemunya pangeran, guys. Jadi Pangeranku itu mengisyaratkan lagunya, itu ciptaan aku sendiri ya. Judulnya apa? Pangeranku. Pangeranku. Iya, jadi Pangeranku itu liriknya itu dimana bahwasannya ada seorang pangeran yang mencari permaisuri. Bisa kali ya dinyanyiin sedikit, coba nyanyiin sedikit coba gitu, refnya aja gitu. Aduh, suara aku lagi bindeng serak-serak basah. Coba bisa gitu ya. Coba dong, biar kita kan penasaran ya kan, refnya wow gitu, tiba-tiba kan akhirnya buka nih video klipnya Can I You. Oh iya, boleh, harus ditonton tuh. Coba gimana, coba dong refnya.
Hari-hari yang ku jalani denganmu bagaikan di dalam cerita Cinderella. Ada pangeran tampan yang mencari permaisurinya. Tak mudah menjalani cinta ini. Kau pergi dan aku pun rindu padamu. Bingung mencari kemana-mana dirimu. Pangeranku membuat hati gelisah. Gitu. Wow. Tahu nggak? Karena hari ini bintang tamunya Ken Ayu, satu hari satu malam gue ngeliat YouTube-nya sampai apa lagunya ya ampun. Enak ya, Sampai seru ya. apa? Candu refnya Iya, ya kan seru mencari kan? pangeran. Jadi saya pengen cari pangeran akhirnya. Iya, jadi kan kalau kita tuh bukan kita tuh karena udah ketemu, udah bareng sama pangerannya tiba-tiba terpisah gitu liriknya. Pangerannya siapa coba? Ada Pangerannya bisa kali ya disebut. Pangerannya siapa dalam video klip itu, Beb? itu Saipul Jamil. Saipul Jamil. Abang Haji. Pak Haji. Abang Haji. Bisa kali ya kita dada-dada. Pak Haji Saipul Jamil. Bang Haji. Assalamualaikum. Ya, itu Bang Haji luar biasa baiknya sama saya. Dia nge-support saya juga. Dia membuat saya tuh menjadi Ken Ayu yang ini loh, Ken Ayu gitu. Iya. Dapat pelajaran juga dari Pak Haji Saipul Dia Jamil orangnya ya, Beb kuat, ya. dia orangnya pokoknya intinya semangatnya luar biasa. Walaupun ya dengan kasus-kasusnya, tapi dia bisa membuat image-nya itu memang orang baik ya. Jadi insya Allah selalu dilindungi Allah sih. Kalau aku Masya sih Allah. melihat dari Bang Haji itu banyak pelajaran yang aku petik gitu. Jadi dia inspirasi aku juga, guru aku juga. Tina Pani ya kalau manggilnya Tina Pani gitu. Masya Allah. Gitu. Nih terus selanjutnya nih, nanti pokoknya jangan lupa ya guys, tonton video klipnya Ken Ayu ya. Nama Iya. YouTube-nya apa? Ken Ayu Ken Ayu Musik. Musik. Pokoknya Iya. kalian harus tonton semua video klipnya. Itu gue sampai candu guys, pokoknya lagunya candu-candu banget ya kan. Iya. Sampai pengen bergoyang terus. Karena itu musiknya genrenya kan dia dangdut tapi dangdut ke Melayu juga gitu. Ada Jadi Melayu-Melayu terus genrenya tapi jadi kayak ngebit gitu ya kan. jadi dia bukan house musik. Jadi musiknya itu bisa dinikmatin dari kalangan ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, anak-anak, jadi semua masuk gitu. Terus kedepannya Beb, ada nggak mau menciptakan lagu lagi nih atau album lagi ya kan? Ada dong. Ada lah ya pastilah ya. Adalah kita kan di dunia entertain ini kan harus terus berkarir dan berkarya ya. Jadi karena aku tuh orang yang nggak bisa diem ya kan. Karena bagi aku tuh gue harus ciptain terus nih. Kan lagu itu gaib. Bagi aku mana lagu yang satu, mana yang satu, mana yang satu. Karena belajarlah dari seseorang yang aku boleh sebut nggak sih? Kayak yang sudah meninggal itu yang siapa namanya yang almarhum orang Jawa loh yang disebutkan Didi Kempot. Iya, Didi Kempot. Didi Kempot ya. Pader itu loh. Itu kan jadi kayak misalnya tuh dia tuh dulu buatnya lagu tuh banyak sampai ada berapa puluh lagu gitu. Nah, tiba-tiba meledaklah satu. Nah, lama-lama kan booming ya. Terus orang pada suka. Nah, dijadikanlah dia Good My Heart, apa yang patah hati sedunia itu loh. Itulah bahasa Inggrisnya ada my heart-nya lah gitu kan. Jadi tuh si Mas almarhum itu membuat aku berarti dengan kita berkarya terus, kita terus membuat inovasi baru dan kita buat sesuatu yang baru, ada sesuatunya nanti yang bisa meledak dari situ gitu. Jadi aku terus belajar, aku bikin lagu dan insya Allah mudah-mudahan awal tahun ini aku mau rilis lagu baru aku lagi. Nah, selain dari terinspirasi dari diri sendiri nih ya kan bikin lagu. Selain itu dapat inspirasi dari mana sih? Akhirnya tuh punya niat sampai menciptakan lagu gitu, Beb. Ada dari orang sekitar, ada dari teman aku, bestie aku juga. Siapa tuh? Ada, pokoknya dari aku lihat dari lingkup aku, terus aku lihat dari yang marak-marak sekarang, kayak owner-owner banyak yang mamer-mamerkan harta gitu. Jadi aku terinspirasi dong, oh iya gue
kenapa nggak buat lagu yang tentang, pamer Ini harta kayaknya gitu. flexing antara yang berhasil dan netizen nih ya. Iya, jadi Jadinya digabungkan gitu ya benar. kan. Jadi kan aku ngerasa, "Oh, ini cocok nih." Nah, kebetulan kemarin aku baru pulang dari luar negeri kan. Ah. So, aku buatlah ambil layar-layar di luar negeri itu buat aku masukin ke video klip aku nanti. Mhm. Soalnya lagunya udah selesai, liriknya juga udah selesai, musiknya udah semua udah, tinggal buat video klipnya aja, Video klipnya sama aja. ngerilisnya. Tapi insya Allah kalau aku sih mudah-mudahan sehat-sehat panjang umur. Insya Amin. Allah di tahun depan aku mulai rilis lagu baru aku ini yang judulnya Bukan Sok Kaya. Itu. Bukan sok kaya. Eh, aku kayaknya udah membayang-bayangkan nih lagunya kayak Iya gimana gitu. dong. Tapi bisa nggak sih di liriknya ref-refnya gitu dikeluarin dikit biar penasaran nih kan. Kali aja pas di situ orang langsung kayak, wih lagunya gitu. Coba. Oh, lagunya enak sih, ngebeat yang pastinya lagunya kenceng, bisa buat goyang, bisa ho, ha, ho, he gitu ya. Boleh kali ya. Coba refnya gimana Beb? Bukan aku sok kaya dan juga banyak gaya, memang kenyataannya semua aku punya, Nih gitu. kayaknya lagunya menyentuh gue lagi disenggol netizen nih Beb Iya nih. dong, makanya Iya. tuh buat, kalau kita kan kalau kita ngepost atau yang kayak di story-story, kayak lagi belanja emas atau kita lagi beli mobil baru, beli rumah baru, orang pasti, apaan sih?" Gitu ya kan. Sebenarnya itu reward diri sendiri Iya, ya, padahal tapi padahal kita tuh cuman mau ini loh, kita iya bisa reward berhasil, diri bukan mau sendiri gitu pamer kan, gitu, bukan mau flexing, mau heeh. pamer, tapi Nah, ya sekalian itulah ajalah gitu. aku membikin, karena aku tengok di komen-komen orang gitu kan, terutama tuh ada temen aku tuh kan, dia dia tuh setiap hari gitu story-nya beli emas, apa, oh oke, di komen kadang, netizen-netizen kurang baik gitu. Karena orang kan ada yang nggak suka, ada yang suka sama kita ya. Benar benar. Ada yang sirik, ada yang gimana dengan pencapaian kita. Padahal disitulah letaknya bahwasannya kita membilang, "It's me," gitu, "Ini aku," gitu, "Ini aku bisa berhasil," gitu, Iya, dari yang udah pencapaian-pencapaian pencapaian yang apa selama yang ini kita aku dapat rintis gitu. gitu Sebenarnya ya kan. itu reward diri sendiri Nah, sebenarnya ya. tapi orang kan pada pada, nggak suka, banyak yang komen negatif, tapi makanya aku buatin lagu itu, biar pada mengerti gitu bahwasannya bukan orang itu sok kaya gitu, tapi memang dia punya gitu, makanya dia berani mengupdate apa yang dia punya gitu. Apresiasi buat Ya, diri sendiri ya Beb bener, ya bukan dia gitu. untuk, ini gue hasil minjem online bisa. Jadi Pinjol, pinjol. jadi kan hasil pinjam nih gue pamer-pamer itu nggak boleh dong, Iya, ya kan, itu sama aja ntar besok lo di telepon-telepon suruh bayar gitu kan, malu Isay. iya. Terus Heeh. ini kan, udah menciptakan beberapa lagu nih, single juga. Itu kira-kira udah berapa banyak semuanya totalnya? 8 ya, sama ini 8 mau ya? 9. Itu 8 dalam satu album ya? Iya, album mini tapi kan, kalau Album. satu album kan dia 10 atau Mhm. 12, itu album mini. Heeh. Ada 3 lah ciptaan aku di situ. Terus Masya Allah nih, artis kita yang satu ini nih, Masya Allah banget, mungkin rezeki yang Allah kasih ya Beb ya, itu Amin. dia limpahkan baru pulang umroh, Ah, Masya Allah banget, ya Allah, alhamdulillah. alhamdulillah lah ya Beb ya, Iya, baru aja semoga makanya serak-serak basah aye gitu ya. Suara aku tuh, baru karena di sana panas ya, jadi pergantian cuaca ke sini agak jadi bindeng-bindeng manja gitu. bintang Maafin ya manja ya. pemirsa, iya. Ya alhamdulillah, jadi kan, balance lah di saat aku menyanyi, di saat aku membuat sesuatu yang dari aku bisa mencapaikan itu, aku kembalikan lagi ke tempatnya Allah Iya, gitu dengan hasil apa yang kita beribadah. dapat Iya, gitu, kita kembalikan lagi, iya. kita dapat dari mana Iya gitu ya benar, kan harus ya, ingat Allah gitu, juga. Ya jalannya walaupun dari mana gitu mohon ya. maaf ya, aku baru pulang umrah tapi tidak berhijab saat ini, karena aku bukan nggak mau lepas hijab, Yang lepas penting hati dulu Beb, hati dulu. iya, karena kan aku belum haji juga ya, jadi aku ngerasa ya aku memperbaiki diriku dulu, walaupun ya Iya, aku tahulah yang namanya kita wanita itu harus menutup aurat, tapi setidaknya ya ditutuplah sebagian juga yang penting gitu. hatinya baik Iya, dulu ya guys. benar, Jadi berbuat baik, nggak jangan iri, jangan dengki. mentang-mentang orang tahu kita pulang umroh gitu, kenapa Mhm. enggak penampilannya sekarang pakai jilbab gitu, yang penting insya Allah kita bersihkan diri sendiri, pribadi kita sendiri, ya Iya. hati kita dulu ya Beb Tapi kamu ya, tahu kayak nggak, gitu. Beb, kalau aku mau berhijab itu kan, gini loh,
aku mau berhijab, tapi kalau aku udah nggak jadi penyanyi dangdut lagi gitu, ataupun kalau aku mau jadi penyanyi tapi aku udah nikah dulu gitu. Oh gitu. Jadi Jadi ada niat ya kayak gitu iya, ya? insya Allah lah tahun depan aku udah Berarti berdoa kalau ada tuh. jodoh langsung Insya Allah aku udah berdoa, ya Allah tahun depan pokoknya harus nikah 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 gitu. Nah kebetulan aku terinspirasi nikah nikah itu juga dari masa aku yang sekarang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dia selalu doain amin. aku, katanya nanti kamu dapat jodoh tahun ini atau tahun depan udah nikah gitu. Jadi otak aku tuh mikir, enak juga ya kalau nikah nikah gitu. Pengennya sih cepet nikah lah biar Ya biar semoga bisa kita doakan hijrahnya istiqomah gitu. ya dapat cepet dapat jodoh ya gitu dengan Amin. doanya yang kemarin dia umroh ya kan. Amin ya Allah Allah. jabah semuanya Amin doa-doa amin. dia buat diri sendiri, buat teman-teman, buat sahabat, Amin. buat keluarga, dijabah sama Allah di sana ya kan Amin ya gitu. Allah. Terus Beb, selain menciptakan lagu, terus akhirnya nyanyi, nyanyi ke sana ke sini, ada kegiatan apa selain dari nyanyi? Eee, Entertain apa lagi aku gitu? syuting, Syuting juga ya? dulu aku waktu di Putri Untuk Pangeran pernah juga setahun dikontrak di RCTI, Mhm. terus syuting sering di Trans7, syuting juga iklan, syuting juga banyaklah syuting, kemarin aku baru syuting di Cibubur, syuting kirim layar lebar. Wow, layar Mhm, lebar guys gitu ya. heeh. Berarti emang bukan fokus di nyanyi aja ya, Iya emang sih kan banyak aku kan ada orangnya kegiatan oh, gitu, mana aja yang penting cuan lompat cuan kanan cuan kiri yang gitu. penting cuan ya Iya, yang kan. penting halal Time dan is cuan. money ya kan, yang penting Heeh. enggak multi yang penting multi talenta gitu Iya ya Beb ya. dong. Gitu loh, Beb. Insyaallah lah mudah-mudahan, kita dengan berkarir, berkarya ya semoga dari sini nanti orang pada tahu Ken Ayu gitu kan Masya dengan Allah, lagu-lagunya. semoga dengan lagu-lagu yang Heeh. diciptakan, dengan video yang dibuat nantinya viral ya kan, Amin gitu, amin ya Masya Allah. Allah. Terus akhirnya menciptakan beberapa lagu, beberapa video klip lagi ya Beb Iya, ya, insyaallah. gitu. Itu jenjang karir yang istilahnya bukan nyanyi doang, dari akhirnya terus bikin apa namanya, main film gitu kan, main Mhm. sinetron atau itu ya perjalanan entertain-nya wow, luar biasa banget ya Ken Ayu ini ya, Iya, gitu. alhamdulillah lah sudah 5 tahun di Jakarta, berkarir, berkarya, insyaallah mudah-mudahan kasih Allah jalan ya, kayak Bunda Korla gitu ya kan, Mhm, tiba-tiba melejit Cica. gitu. Terus Anak-anak Bunda loh soalnya ini, anak Bunda. bunda ya. Beb, pengalaman tersulit di dunia entertain tuh apa sih? Yang tersulit, kalau bagi aku sih satu, ditipu ya satu. Selalu ya, hostnya juga banyak banget ini yang nipu. Nah, jadi kalau kita tuh entertain tuh harus pinter-pinter sebenarnya. Ditipu, kita dijanji nih, kita udah bikin lagu, udah buat semua, tiba-tiba lagunya nggak dipromoin, kita udah keluar duit, itu ada. Makanya kenapa aku bikin sendiri sekarang, karena kalau udah bikin sendiri aku nggak dinipu lagi, ya Iya udah mau benar. rugi mau untung itu Puas udah ya, mau rugi punya mau gue untung. gitu, Beb. Tapi Jadi kalau reward juga gitu terus kan. yang kedua kalau kita nyanyi, ya nyanyi kan tempat tempat ya alhamdulillah mudah-mudahan semua baik-baik lah yang ngundang Mhm. gitu. Cuman kan sudut pandang orang tentang penyanyi dangdut. Ini aku boleh cerita sedikit ya? Pengen nangis jadi. Jadi Nangis nangis, boleh nangis. sudut sudut pandang orang tentang penyanyi dangdut itu kan nggak semuanya baik ya. Tapi nggak semuanya juga penyanyi dangdut itu murahan dengan goyangan. Nah, ada dulu kan kayak Bunda Inul dicekal karena goyangannya. Tapi alhamdulillah dengan itu dia naik derajatnya dinaikin Allah. Banyak kan pengalaman penyanyi-penyanyi dangdut yang udah profesional, uh, yang udah melintang kemana-mana gitu kayak artis-artis besar gitu kan Mhm. banyak dulu dicekal ya itu mungkin pengalaman yang terpahit Mhm mereka mhm. ada tapi Mhm. dengan itu Allah memberikan jalan ke mereka itu mengangkat derajat. Nah, aku beranggapan sekarang seperti itu. Aku sempat gagal nikah tahu. Jadi sebenarnya aku harus tahun ini tuh sebenarnya udah mau nikah. Kenapa Makanya tuh kok aku bisa jadi gagal langsung nikah? ngadu ke Allah karena sedih aja maksudnya karena aku posisinya penyanyi dangdut. Jadi pandangannya tuh sebelah mata gitu ke aku. Jadi kayak ngerasa, oh kamu nggak usah sama dia, dia tuh penyanyi dangdut. Gitu. Jadi kayak tolong dong nggak semuanya penyanyi dangdut itu nyari duitnya nggak bener karena kita juga kan menghibur masyarakat kan kita yang apa ya
yang dengan hati yang tulus, yang ikhlas, nggak ada embel-embel apa-apa. Kita juga nyanyi dari panggung ke panggung, cari duit berkeringat, itu uang halal kalau menurut kita gitu kan. Nggak semuanya kita penyanyi dangdut itu yang benar-benar ya kayak kamu tadi bilang, nggak seperti itu, karena memang pure kita nyanyi dari panggung ke panggung itu, dari keluar keringat, dari menghibur masyarakat, dan itu benar pure kita nggak ngapa-ngapain gitu, memang menghibur gitu masyarakat, bukan menghibur satu orang, tapi beribu orang yang harus kita hibur gitu. Dan kita penyanyi dangdut itu nggak hina yang seperti orang-orang bilang selama ini kampungan atau apa, enggak seperti itu, dangdut juga udah modern kok gitu kan. Cuman yang aku sedihin kenapa di saat aku mau menikah, mungkin karena dia lebih tinggi kali ya, apa namanya, kultur budaya, atau mungkin lebih tinggi derajatnya daripada kita gitu. Jadi mungkin orang tuanya bilang, "Oh nggak usah sama penyanyi dangdut deh, dia oh, penyanyi dangdut itu begini begitu," gitu. Tapi aku bisa buktikan kalau bahwasannya nggak semuanya penyanyi dangdut itu hina gitu. Bahkan banyak kok penyanyi dangdut yang udah haji kayak Pak Haji Rhoma Irama, banyak juga Umi Elvi Sukaesih yang Iya, benar-benar berhijab. Insya Allah kan aku udah bilang kalau misalnya nanti aku udah bersuami, kalau aku masih diizinkan menyanyi, aku akan berhijab, Insya Allah. Dan aku buktikan kok bahwasannya penyanyi dangdut itu pure benar-benar nyanyi, nggak yang aneh-aneh. iya. Uh-uh. Bukan ya istilahnya jangan dilihat penampilan Iya, luarnya ya Beb ya gitu. uh-uh. Tapi coba gimana kita lihat karya gitu loh. Jangan Iya. yang kita hanya lihat tuh cover depan Iya, gitu karena kan kan. Bener. semua orang berhak ya memang menilai. Mau macam mana pun netizen mau bilang A, B, C, D gitu. Kayak kedekatan aku juga sama Bang Haji Saipul. Dibilang bla 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 bla. Aku nggak apa-apa gitu kan. Selama itu tidak mengganggu kehidupan aku. Tapi kalau misalnya sudah kita kecewa gitu. Gimana sih kita mau menikah tapi karena ada embel-embel penyanyi dangdut, perempuan yang begini nggak beres apa segala macam. Rasa hati kita tuh sebagai wanita, lu nggak tahu ya perjuangan gue ini gimana gitu. Ya coba deh ngopi sama aku sekali-sekali ketemu gitu. Pasti kamu tahu aku siapa gitu. Kita ngopi bayarin nih Beb. Iya, Netizen yang kayak gitu-gitu ya Beb. iya kan? Bener nggak? Itu jadi sedihnya di situ aja sih. Tapi insya Allah so far so good. Aku karena hobi nyanyi, aku karena hobi bikin lagu, aku karena hobi di entertain, aku ngejalaninnya semua dengan bahagia. Insya Allah, Intinya ya alhamdulillah. apapun yang kita jalanin ya apapun yang kita punya apapun yang kita keluarkan karya kita ya kita percaya diri sama diri kita sendiri aja gitu ya. Iya, Jangan dengerin kata orang, jangan bener. dengerin kata netizen gitu. Kalau dengerin mereka tuh nggak kelar-kelar dan kita nggak bisa berkarya gitu loh Bener. ya kan. Makanya aku nggak mau istilahnya pusing dengan itu semua, ya udah nggak batal nikah, nggak jadi nikah karena status aku penyanyi dangdut. Aku bilang sama Allah, jadikanlah aku wanita yang lebih sukses dari ini ya Allah gitu. Sertifikat apa? Janda kaya. Oh, janda kaya. Kalau dia pesen sama aku, pertahankan sertifikat janda kaya Iya kita. dong, kita harus jadi janda Masya Allah. kaya. Tapi enggak lah ya, mudah-mudahan kita aku atau Ken Ayu sendiri insya Allah dapat jodoh yang akan lebih baik ya Amin, kan jadi imam gitu. yang soleh ya, Ya jadiin benar jadi ratu imam kita ya, yang soleh, yang bisa menuntun membimbing kita, jadi kita. membimbing kita jadi Iya, makmum ya kan amin, gitu. amin. Dan harapan kedepannya buat karirmu apa Beb? Harapan kedepannya aku kalau bisa terus berkarya, dan apa yang aku buat untuk masyarakat Indonesia pastinya dan seluruh dunia, musik aku yang aku ciptain, lagu aku yang aku karyakan diterima, dan kalau Amin. bisa ya mudah-mudahan booming lah lagunya, dikenal lah seorang Ken Ayu ini yang dari kampung ini. Tapi nggak kampung-kampung banget sih, gue rumahnya di Medan, di kota. Kalau kata orang kan, penyanyi dangdut kayak kampung, yang dari kampung Datang katanya. Jakarta Iya, gitu datang ke ya Jakarta kan. orang kampung, Terus orang viralnya kampung. di Jakarta gitu ya. Padahal enggak loh, Beb. Gue tuh tinggal di kota, di Medan. Gue di kota, di belakang kantor camat. Hai Pak Camat. Pak Camatnya teman gue malah. Nih, itu namanya iklan nih, biar diundang sama Pak Iya, Camat diundang nih ya sama kan. camatnya. Soalnya camatnya cuma Om Do doang. Masa artis Medan nggak pernah diundang ke Medan? Iya, Coba deh. masa coba nih Pak Camat, masa artis Medannya nggak pernah Iya diundang? kan? Padahal Medan punya artis juga ya kan gitu. Bener. Terus harapan diri sendiri sama buat keluarga apa nih Beb?
Ya insya Allah mudah-mudahan kedepannya aku sama ibu aku sama Safa sehat-sehat. Terus Safa tuh anak ya? iya sehat-sehat. Kedepannya bisa lebih bahagia. Amin. Apa yang aku inginkan tercapai Amin. Semuanya diwujudkan sama Allah. Yang Amin. terbaik lah pokoknya untuk Pokoknya yang kita terbaik kedepannya, aku dan pokoknya keluarga. Amin. Benar. Terus apa namanya? Apalagi punya anak perempuan ya. Iya. Semoga bisa mengikuti jejak-jejak mamanya ya kan. Tapi kalau punya jejak sendiri ya kita balik lagi ke anaknya, nggak bisa memaksakan juga gitu kan gitu. Karena dia nggak ada, kalau dia tuh nggak ada darah seninya untuk menyanyi, suaranya ya udah aku lesin musik juga nggak bisa, suaranya cempreng gimana gitu. Malu juga kan mau diorbitin, dipaksain juga ntar yang Tapi ada kan bisa rusak Beb kuping. kayak diajarin nih gimana nih apa dengan Insya Allah, pengalaman orang tuanya nih, dengan mudah-mudahan mamanya punya pengalaman gitu kalau kan. memang dia mau nanti terjun jadi pemain sinetron aja gitu. Amin. Mudah-mudahan. Cantik loh anaknya loh, cantik banget. Aku udah lihat. Pokoknya aku tuh sama ya apa ya, kita udah nggak ketemu berapa tahun yang lalu ya Beb ya, Hampir Masya 3 Allah. tahun. Enggak, lebih. Enggak Udah lah, berapa hampir 3 tahun ya. tahun. Tapi Masya Allah, dengan berapa tahun nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu, terus dia punya karya yang luar biasa, itu good banget gitu. Dan dia pun ketemu aku yang Masya Allah juga kaget gitu Iya, kan. padahal kita tuh sama-sama waktu tuh ketemu di Covid ya, waktu sama-sama Iya, event ya. sama-sama event Lagi gitu kan. Covid-Covidnya loh itu, kita wanita pekerja keras gitu loh berdua ini. Makanya Anda jangan sepele sama kita. Jangan dianggap ada gadun di Ya belakang ya kan. Allah, apa itu gadun? Apa itu gadun? Jangan Oke dianggap Beb, begitu. terima kasih ya. Pokoknya Iya. ini pelajaran juga ya buat kita juga ini. Kayak ya balik lagi penyanyi dangdut. Kalau bisa ya apapun yang dilihat dari cover kita ya karya yang apa yang kalian lihat tuh hanya karya gitu, jangan menilai orang dari cover atau dari depannya tuh yang negatif gitu. Kalau bisa melihat orang seperti kayak Ken Ayu, kayak kita gitu, kayak teman-teman semua yang punya karir atau punya kehidupan yang luar biasa, itu jadi pelajaran lah ya, jadi motivasi buat kita, tapi bukan jangan jadi bahan dengki, jadi bahan iri gitu ya Beb ya. Boleh. Tuh, Karena apapun yang terjadi itu kan semua kembali ke diri kita juga. Perbuatan baik akan baik juga yang kita dapat. Perbuatan buruk akan buruk juga yang kita dapat. Maka teruslah berbuat baik. Berbuat Bener baik. Kan? Berbuat baik, pokoknya berbuat baik ya Beb Iya, ya. Dan insya itu Allah semuanya kebaikan kita dibayar sama kembali lagi Allah Subhanahu wa taala ya Beb. Oke Beb, untuk hari ini waktunya terima kasih banget udah mau diundang sama DPO, udah mau hadir, udah mau berbagi pelajaran buat kedepannya, motivasi buat orang-orang di luar sana. Kita pamit dulu. Oke. Masih mau di sini apa mau pamit? Mau pamit dulu lah. Oke. Terima kasih buat fans DPO. Pokoknya jangan sampai ketinggalan podcast selanjutnya. Kita dadah dulu yuk, Beb. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Bye-bye.